Nah, teman-teman, pernah nggak ketemu orang yang rajin, yang sungguh-sungguh, wah, berbisnisnya, tapi kemudian bangkrut? Mau tahu nggak, teman-teman, gimana caranya kemudian kita terhindar dari kesalahan-kesalahan akibat berhutang, atau akibat kita nggak ngerti ilmu tentang hutang? Nah, insya Allah kita akan temukan jawabannya dalam episode yang sekarang. Bagaimana kita bisa menghindari nggak ngerti ilmu hutang. Bagaimana caranya kita terhindar dari kemiskinan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, teman-teman. Sekarang kita akan bahas, kalau tadi kemudian yang sudah kemarin tuh serinya kita sudah bisa baca ya, mau serial urutan, mau bisa-bisa silahkan lah teman-teman, tinggal putar balik di YouTube saya, insya Allah ya. Nah, sekarang insya Allah saya mau sharing gimana caranya kita ini mengkombinasikan cara-cara untuk kemudian bisa cepat kaya gitu ya, insya Allah dengan cara yang benar lewat bisnis, tapi juga kita sekaligus terhindar dari jebakan kemiskinan atau jebakan hutang. Nah, sekarang fokus tentang menghindari bagaimana kita terhindar dari jebakan hutang. Apa yang perlu kita ketahui supaya kita tidak jatuh miskin gara-gara kita nggak ngerti dan akhirnya terjerumus ke dalam hutang. Quran itu sudah ngasih warning kenceng banget. Surat Al-Baqarah ayat 282. Kalau teman-teman nanti buka, itu satu halaman itu tentang hutang, itu penuh. Saya pernah di YouTube sebelumnya juga bahas ini, tapi sekarang sudah akan lebih detail lagi ya. Nah, itu bahas tentang hutang satu halaman penuh, seperti pesan dari Allah kepada kita. Hutang itu harus hati-hati banget tuh, sampai satu halaman penuh tentang hutang doang. Nah, terus kita gimana sih kalau sahabat Nabi itu juga kita bisa ngambil angle, satu contoh nanti saya ambil dalam mengelola hutang itu seperti apa gitu. Nah, sahabat Rasulullah SAW yang namanya Zubair bin Awam itu punya hutang banyak sekali. Kok bisa sahabat hutang? Apakah beliau hobi hutang? Enggak. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang dijamin surga. Nah, dan beliau adalah pengawalnya Nabi SAW. Jadi hawarinya Nabi SAW. Jadi pengawal Nabi, setiap Nabi itu punya pengawal. Nah, Zubair bin Awam ini pengawalnya. Sekaligus juga Zubair ini adalah keponakannya Khadijah. Jadi masih ada keluarga dengan Nabi gitu, karena keponakannya Khadijah istri Nabi. Zubair bin Awam ini orang yang sangat terpercaya, pebisnis sukses. Nah, banyak teman-temannya, saudagar yang lain tuh suka pengen nitipin harta kepada Zubair bin Awam. Tapi Zubair nolak, nggak mau saya kalau dititipin. Kenapa? Nggak mau. Saya boleh kamu naruh harta kamu di sini, tapi saya mau ganti akadnya. Kira-kira kalau bahasa bebasnya gitu. Maksudnya iya, sok siniin, tapi akadnya jadi hutang saya, bukan barang titipan atau harta titipan. Kalau hutang jadi hutang saya, oke. Nah, yang pada mau nitip ini nggak ada bedanya, orang dia tujuannya memang supaya aman kok, dia mau pergi kemana gitu ya, hartanya aman. Jadi hutang malah ya udah, emang bedanya apa? Yang Zubair pasti ngembaliin kok. Oke, akadnya hutang. Ya, jadi saya hutang sekian miliar misalnya, hutang sekian miliar. Ya, jadi hutang akhirnya. Nah, itulah yang kemudian titipan-titipan harta yang kemudian diakapkannya adalah jadi hutang. Kenapa? Zubair ngerti tentang hutang. Kalau itu titipan itu tidak boleh diapa-apain, benar-benar ditaruh aja, nggak boleh dipakai bisnis, dipinjam dulu nanti balikin, nggak boleh. Titipan ditaruh aja. Tapi kalau hutang itu boleh dipakai bisnis, dan kan nggak ada kewajiban bagi hasil, namanya juga hutang, balikin pokok. Kalau mau ngasih hadiah baru silahkan dilebihkan. Nah, maka kita mesti kenali ada hutang baik, ada hutang buruk. Kita mesti tahu ada 3 hal yang kemudian kita pastikan kalau kita mau selamat dari hutang yang membuat kita miskin. Benar niat kita, untuk apa sih kita hutang gitu. Benar ilmunya sehingga kita memahami dengan benar gitu ya. Dan benar cara. Jangan sampai kemudian kita hutangnya hutang riba. Pinjol mau pakai nama dana baik lah gitu ya. Dewa penolong, apapun namanya. Pinjol itu riba haram. Itu selamanya riba itu semuanya adalah hutang buruk.
jangan pernah pakai. Oke. Nah, jadi niatnya untuk apa? Terpaksa segala macam, memahami ilmu seperti Zubair tadi gitu. Ngerti ilmunya. Nah, kemudian juga benar caranya. Nah, maka beberapa poin ini, paling tidak 5 poin ini yang ingin saya sampaikan teman-teman tentang hutang supaya kita terhindar dari miskin gara-gara gagal paham hutang. 1, nggak boleh memudah-mudahkan hutang. Hutang hanya boleh untuk kondisi darurat saja. Yang kedua, hutang bisnis itu menjadi hutang yang baik kalau dia bisa membiayai dirinya sendiri. Kalau dia bisa membiayai dirinya sendiri, bisa membiayai kewajibannya. Mungkin suatu saat kalau sempat kita bahas poin ini. Yang ketiga, tahu timing kapan ngambil hutang. Kalau terpaksa hutang kan satu kan ini ya tadi urutan-urutannya. Jadi tahu timingnya. Jadi tidak seenaknya ngegampangin gitu. Oh ya udah gampang, nanti kalau kita nggak bisa bayar kita tinggal hutang. Bukan, tapi tahu timingnya. Kenapa? Karena ada teman-teman yang kemudian ngambil timingnya salah. Dia lagi growth, cashnya banyak, nggak punya beban apa-apa, lagi growth sih, cashnya banyak. Kemudian ditawarin lah sama bank, wah gitu ya, ambillah dia kemudian modal untuk mengambil aset, membeli pabrik, membuat pabrik segala macam. Kalau dia lagi growth kan, bang seneng banget gitu. Tahu-tahu growthnya itu hanya bertambah 1 atau 2 tahun ke depan setelah dari ngambil uang itu. Tiba-tiba kemudian bisnisnya anjlok. Nah dia kemudian hutangnya, jadi sudah punya aset ini aset itu yang harus dia bayar. Akhirnya bisnisnya karena anjlok nggak kuat untuk nanggung beban bank itu. Habis lancur loh kemudian bisnisnya, malah jadi habis. Tidak tahu timing. Kenapa? Karena kalau tahu timing itu nggak boleh pada saat lagi growth dan cashnya banyak ngambil utang, itu nggak boleh. Nah itu mungkin lain waktu kita bahas. Yang keempat, paham fikih muamalah, halal haramnya supaya tidak terjerumus kepada hutang yang mencelakakan kita. Seperti benar pakai syariah tapi sebenarnya prakteknya salah juga. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Dan yang kelima, memastikan proses di mengolah atau mengelola hutang itu, kalau itu untuk bisnis, maka engine bisnisnya memang ready, siap, layak gitu untuk kemudian engine itu memang menghasilkan penghasilan yang bagus untuk kemudian juga secara ikhtiar ya bisa menunaikan juga kewajiban-kewajiban akan hutang itu. Nah, jadi 5 poin ini teman-teman, kalau kita pahami betul prakteknya seperti apa, mudah-mudahan kita insya Allah jaga dari gagal paham tentang hutang. Nauzubillah min dzalik, bahkan mudah-mudahan tidak pernah berhutang. Jangan berhutang, yang punya hutang cepat lunas insya Allah gitu ya. Kalau terpaksa berhutang kita ngerti seperti apa kita melakukannya, karena kita harus benar menurut Allah dan Rasulnya, dan kita juga benar secara ikhtiar dalam mengelolanya. Lagi-lagi ikhtiarnya harus benar. Kalau takdir kita tidak pernah tahu, itu urusan yang menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.